Pernahkah Anda merasa seperti energi Anda tersedot habis setelah berinteraksi dengan seseorang? Mereka bisa jadi adalah orang yang selalu mengkritik tanpa alasan, mengeluh tanpa henti tanpa menawarkan solusi, atau membawa drama kemanapun mereka pergi. Orang-orang seperti ini seringkali disebut toxic people, dan mereka bisa muncul di mana saja, di tempat kerja, dalam keluarga, bahkan di antara lingkaran pertemanan yang Anda percayai. Interaksi dengan orang toksik bisa sangat melelahkan, bahkan membuat Anda mempertanyakan diri sendiri. Mereka seringkali memainkan peran sebagai korban atau mencoba mengendalikan Anda dengan komentar pedas yang merusak. Mungkin Anda sudah mencoba untuk menghindarinya, tetapi dalam beberapa situasi, hal itu sulit dilakukan. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa Anda tidak perlu terjebak dalam permainan mereka? Anda tidak harus kehilangan ketenangan atau kedamaian batin hanya karena mereka ada di sekitar Anda. Tidak peduli seberapa sulit situasinya, ada cara cerdas untuk menghadapi orang toksik tanpa drama, tanpa emosi berlebihan, dan tanpa kehilangan kendali diri. Disinilah filsafat Stokisme datang sebagai solusi. Sebuah pendekatan kuno yang diajarkan oleh para filsuf besar seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Stokisme mengajarkan kita cara menghadapi tantangan hidup dengan tenang dan bijaksana. Dengan memahami prinsip-prinsip mereka, Anda dapat membangun ketahanan mental dan emosi yang tak tergoyahkan, bahkan di tengah-tengah tekanan dari orang-orang yang toksik. Di video ini, kita akan membahas 7 cara cerdas untuk menghadapi orang toksik, yang terinspirasi dari kebijaksanaan Stokisme. Langkah-langkah ini dirancang untuk membantu Anda mengatasi situasi sulit dengan tenang, menjaga kedamaian batin, dan pada akhirnya menjalani hidup yang lebih bahagia. Siapkan catatan Anda, dan mari kita mulai perjalanan menuju ketenangan yang tak tergoyahkan. 1. Pahami apa yang bisa dan tidak bisa Anda kendalikan. Filsafat Stokisme dimulai dengan satu prinsip utama yang sangat sederhana, namun seringkali diabaikan. Bedakan antara hal-hal yang bisa Anda kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Prinsip ini adalah fondasi dalam menghadapi orang toksik. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa Anda tidak pernah bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan, katakan, atau lakukan. Orang toksik akan tetap menjadi diri mereka sendiri. Mereka akan mengeluh, mengkritik, atau bahkan menyalahkan Anda, dan itu di luar kuasa Anda. Namun, apa yang Anda kendalikan sepenuhnya adalah respons Anda terhadap mereka. Anda bisa memilih untuk tetap tenang, mengabaikan provokasi, atau bahkan menjauh jika perlu. Anggaplah mereka seperti badai yang sedang melanda. Anda tidak bisa menghentikan badai, tetapi Anda bisa memilih bagaimana Anda akan bertahan. Apakah Anda akan berlari mencari perlindungan? Ataukah Anda akan tetap berdiri tegak dengan keyakinan penuh bahwa badai itu tidak akan menghancurkan Anda? Ketika Anda mulai merasa frustrasi atau marah, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri Anda. Saya tidak bisa mengontrol mereka, tetapi saya bisa mengontrol bagaimana saya merespons. Dengan berlatih membedakan apa yang Anda kendalikan, Anda tidak hanya menjadi lebih tenang, tetapi juga lebih bijaksana dalam menghadapi situasi sulit. 2. Jangan bereaksi berlebihan. Orang toksik seringkali sangat pandai memancing emosi. Mereka tahu bagaimana memprovokasi Anda dengan komentar pedas atau tindakan yang sengaja dibuat untuk memancing reaksi. Jika Anda terpancing, itu artinya mereka telah berhasil memenangkan permainan mereka. Stokisme mengajarkan bahwa reaksi berlebihan adalah tanda kita menjadi budak emosi. Namun, Anda bisa belajar untuk tidak jatuh ke dalam perangkap ini. Ketika seseorang memprovokasi, ambil jeda, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar layak mendapatkan energi saya? Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga seorang stoik, pernah berkata, jika seseorang telah menyakitimu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar melukaimu, atau hanya pikiranmu yang mengatakan demikian? Dalam banyak kasus, kita menyadari bahwa rasa sakit atau kekesalan itu hanyalah interpretasi dari pikiran kita sendiri, bukan sesuatu yang nyata. Cobalah untuk mengingat momen-momen ketika Anda bereaksi berlebihan di masa lalu. Apakah itu menyelesaikan masalah? Apakah itu membuat Anda merasa lebih baik? Jawabannya hampir selalu tidak.
Dengan mengambil waktu untuk berpikir sebelum bereaksi, Anda tidak hanya melindungi kedamaian batin Anda, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang matang secara emosional. 3. Tetapkan batasan dengan tegas. Orang toksik seringkali tidak memahami, atau bahkan sengaja melanggar batasan orang lain. Mereka bisa muncul kapan saja dengan keluhan, drama, atau permintaan yang tidak masuk akal. Jika Anda tidak menetapkan batasan yang jelas, mereka akan terus menguras energi Anda. Menetapkan batasan bukan berarti Anda tidak peduli atau tidak sopan. Sebaliknya, ini adalah bentuk menghormati diri sendiri. Anda berhak untuk melindungi waktu, energi, dan kedamaian batin Anda. Misalnya, jika seseorang terus-menerus mengeluh tanpa mencari solusi, Anda bisa berkata, "Saya mendengar apa yang kamu rasakan, tetapi saya hanya bisa membantu jika kita fokus pada solusi, bukan masalahnya." Jika mereka mencoba menyalahkan Anda untuk sesuatu yang bukan tanggung jawab Anda, katakan dengan tegas, "Saya menghargai pandanganmu, tetapi saya merasa ini bukan sepenuhnya tanggung jawab saya." Batasan adalah seperti pagar di sekitar rumah Anda. Tanpa pagar, siapa saja bisa masuk kapan saja dan mengambil apa saja. Dengan pagar yang kuat, Anda bisa memilih siapa yang diizinkan masuk dan siapa yang harus tetap berada di luar. 4. Latih empati tanpa menyerah pada negativitas. Empati adalah senjata ampuh dalam menghadapi orang toksik. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa setiap orang membawa beban mereka sendiri. Kadang-kadang, perilaku toksik berasal dari luka batin yang mendalam atau masalah yang belum terselesaikan. Namun, penting untuk memahami bahwa berempati tidak berarti Anda harus menerima semua tindakan mereka. Anda bisa berkata dalam hati, "Mereka mungkin sedang mengalami sesuatu yang sulit, tetapi itu bukan tanggung jawab saya untuk menyelesaikan masalah mereka." Dengan berlatih empati, Anda bisa melihat mereka sebagai manusia, bukan musuh. Ini membantu Anda untuk tetap tenang, bahkan ketika mereka bertindak dengan cara yang sulit dipahami. Tetapi ingat, empati tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membiarkan mereka melanggar batas Anda atau merusak ketenangan Anda. 5. Fokus pada tindakan, bukan kata-kata. Orang toksik seringkali berbicara lebih banyak daripada yang mereka lakukan. Mereka bisa mengkritik, mengeluh, atau menghakimi, tetapi tindakan mereka jarang mencerminkan apa yang mereka katakan. Daripada membuang waktu mencoba memahami atau membalas komentar mereka, fokuslah pada tindakan Anda sendiri. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengatakan, "Tidaklah penting apa yang dikatakan orang lain tentangmu. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan." Apakah tindakan Anda mencerminkan nilai-nilai Anda? Jika ya, maka Anda tidak perlu merasa terganggu oleh pendapat mereka. 6. Latih meditasi stoik untuk menguatkan mental. Meditasi stoik adalah alat yang luar biasa untuk mempersiapkan diri menghadapi orang toksik. Setiap pagi, luangkan waktu untuk merenungkan tantangan yang mungkin Anda hadapi hari itu. Bayangkan kemungkinan bertemu dengan seseorang yang sulit, dan persiapkan diri Anda secara mental. Misalnya, Anda bisa berkata pada diri sendiri, "Hari ini saya mungkin akan bertemu seseorang yang menyebalkan, tetapi saya akan tetap tenang. Tidak peduli apa yang mereka katakan atau lakukan, saya tidak akan kehilangan kendali atas pikiran dan emosi saya." Dengan memulai hari Anda dengan refleksi seperti ini, Anda membangun kekuatan mental yang membuat Anda lebih siap menghadapi situasi sulit. 7. Pilih lingkungan dan orang-orang yang mendukung. Lingkungan dan orang-orang di sekitar Anda memiliki dampak besar pada kualitas hidup Anda. Jika Anda terus-menerus dikelilingi oleh orang toksik, energi Anda akan terkuras, dan Anda akan sulit untuk berkembang. Jika memungkinkan, jauhi mereka. Namun, jika itu tidak memungkinkan, misalnya, dalam situasi kerja atau keluarga, cobalah untuk meminimalkan interaksi Anda. Gunakan waktu Anda untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan dan kebahagiaan Anda. Seneca pernah berkata, "Waktu Anda adalah milik Anda. Jangan biarkan orang lain mencurinya." Pastikan Anda menggunakan waktu Anda dengan bijak, hanya dengan orang-orang yang membawa dampak positif dalam hidup Anda. Kesimpulan, menghadapi orang toksik bukanlah hal yang mudah,
Tetapi dengan prinsip-prinsip Stokisme, Anda bisa melakukannya dengan bijaksana. Pahami apa yang bisa Anda kendalikan. Jangan bereaksi berlebihan. Tetapkan batasan dengan tegas. Dan latih empati tanpa menyerah pada negativitas. Fokuslah pada tindakan Anda sendiri. Gunakan meditasi stoik untuk memperkuat mental Anda. Dan pastikan Anda memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan Anda. Dengan mempraktikkan langkah-langkah ini, Anda tidak hanya melindungi diri dari energi negatif, tetapi juga membangun kekuatan mental yang luar biasa. Anda akan menjadi pribadi yang lebih tenang, bijaksana, dan tak tergoyahkan di tengah badai kehidupan.